Hai guys, welcome back to Roll Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan. Amin ya robbal alamin. Nah guys, kali ini kita akan bahas partai dari pecatur kebanggaan Indonesia, Master Internasional Irene Karisma Sukandar melawan pecatur berpengalaman dari Italia yang sering membela Italia dalam Olimpiade catur, juga sering bermain dalam top level Grandmaster turnamen. Ya, dia merupakan Grandmaster Sabino Brunello. Nah, Irene diundang dalam turnamen Gibraltar Master yang tajuk turnamennya tahun ini adalah The Battle of Sexes, yang berarti format turnamennya ya teman-teman, 10 pecatur pria terbaik melawan 10 pecatur putri terbaik, dan mereka semua undangan. Nah, kalau dirata-ratakan, elo pecatur dari kelompok pria dari 10 pecatur pria adalah 2460, sedangkan dari para pecatur wanita yaitu 2450. Nah, teman-teman, total hadiah dari turnamen Gibraltar Master ini adalah 100.000 euro. Ya, dari para pecatur pria ada Grandmaster Sabino Brunello pastinya, ada Raffi Arya dari Inggris, dan juga ada streamer ya yang terkenal dengan "Oh no my queen" ya, Eric Rosen tampil juga dalam turnamen ini. Nah, dari para pecatur wanita ada pecatur kebanggaan Indonesia Irene Karisma Sukandar, ada Pia Kramling, ya ibu dari anak Kramling pastinya, dan juga ada Zansaya Abdul Malik, pecatur wanita kuat dari Kazakhstan. Nah teman-teman, langsung saja kita bahas dari partai babak pertama Gibraltar. Irene melawan Sabino Brunello. Irene pegang buah putih, Sabino pegang buah hitam. E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Ruy Lopez yang dipilih oleh pemain putih. A6, gajah A4, kuda F6. Rokade, gajah E7, benteng E1, jaga pion E4. Nah, ini masih teori. B5 kemudian gajah B3, D6, C3, rokade, dan H3. Kemudian hitam H6, Irene memainkan D4. Ya, ini variasi yang dipilih oleh pecatur putih adalah Ruy Lopez Smyslov variation. Ya, nama variasinya diambil dari juara dunia Vasily Smyslov. Gajah D7, kuda B D2, benteng E8, kuda F1 dimainkan oleh Irene, manuver dari kuda. Gajah F8 coba manuver memperbaiki letak dari gajah hitam dengan G6 dan gajah G7. Ya, Irene menjawab dengan kuda G3 karena langkah gajah F8 ada juga ancaman dengan pion E makan D4 dan mengambil pion E4. Kuda A5 dimainkan oleh hitam, ancam gajah terang milik putih. Irene menjawab dengan taktis gajah C2. Ya, karena dalam permainan Ruy Lopez, gajah terang merupakan kekuatan yang harus dimiliki oleh pemain putih. G6, B3, C5, gajah B2, dan gajah G7 dimainkan oleh hitam. Ya, selanjutnya langkah ke-17, Irene memilih menteri D2, coba menumpuk benteng A D1. Ya, tapi mendapatkan respon tanda tanya dan tanda seru dari evaluasi Stockfish, yang berarti ini bukan langkah yang tepat ya. Seharusnya Irene memainkan D4 D5. Ya, menteri D2, dan Sabino juga tidak tepat menjawabnya dengan kuda C6. Harusnya dia menjawab dengan C4. Irene melanjutkan dengan benteng A D1, menteri B6, pion D makan C5. Kembali langkah yang inakurasi atau tidak tepat, yang seharusnya Irene memainkan kuda F1 kemudian dengan ide kuda E3, karena pion E4-nya udah dijaga dengan gajah terangnya ya. Kemudian hitam pion D makan C5, menteri E3, kembali harusnya kuda F1, gajah E6, dan B4. Ya, menteri E3 merupakan langkah yang mempining menteri di petak B6. Gajah F8 jaga pion C5, gajah B3 dimainkan oleh Irene. Wow. Ya. Kemudian Sabino menjawab dengan menteri A7, yang harusnya hitam memakan gajah terang milik putih, ya. Dan bisakah teman-teman tebak langkah terbaik dari pemain putih yang harus dilakukan dalam diagram ini? Coba tebak dan spare waktu 10 sampai 15 menit. Ya, selamat
Tepat sekali jika kalian menjawab dengan gajah D5. Itu merupakan langkah yang terbaik di posisi ini. Dan kemudian Sabino menjawabnya dengan langkah blunder. Langkah blunder ya. Langkah kesalahan fatal karena dalam posisi ini gajah D5 jelas menguntungkan bagi pemain putih. Pion E makan D5 ancam kuda. Kuda E7 ya. Apabila kuda D8 maka pion E5-nya juga akan jatuh dan pion D6-nya akan merepotkan. Kuda E7, pion D6 ancam kuda C6. Ya, kuda E4 dimainkan oleh Iren, kuda D7 menolak. Ya, tidak mau makan karena jelas pion D-nya ini akan mengganggu terus. Dan Iren akan memenangkan pertandingan pastinya. Kuda D7, kuda C5, ambil pion, benteng A8. Kuda D2 coba manuver kuda C4 dan langsung dijawab taktis F5. Kuda 2 B3 mendapatkan tanda tanya kuda D B3 karena seharusnya Iren menjalankan C4 di sini. Dobrak aja langsung. Kuda D B3, hitam menjawab dengan kuda B6, Iren menteri F3 ancam kuda E4, menteri G3 ancam pion G6 dan menjaga pion D6. Ya, menteri F7 kembali Brunello melakukan kesalahan karena harusnya raja H7 aja hitam menjawab. Ya, Iren menjawab dengan gajah C1, tanda tanya juga karena harusnya mendorong pion D6 di sini. Pion D6 mengancam benteng dan apabila benteng jalan maka menterinya akan masuk ke petak C7, ancam dua kuda ini. Gajah C1, G5 dan D7 dimainkan oleh Iren. Langkah lainnya adalah H4. Kuda D7, ya. Kuda B7. Iren memang sengaja memberikan pionnya, tapi untuk melakukan ancaman seperti ini. F4. Iren menjawab dengan kuda makan benteng di petak D8. Ya, kenapa Sabino Brunello tidak minggir nih bentengnya? Karena posisinya kan lagi terancam dari kuda ya. Nah, kenapa hitam membiarkan saja Iren memakan bentengnya? Ya, karena apabila benteng bergeser, putih akan menjawab dengan kuda D6, ancam menteri dan benteng. Apabila dimakan, makan kembali, menteri ancam kuda dan ancam pion, teman-teman. Jadi cukup berat juga buat hitam ya. Di sini memilih F4, Iren makan benteng makan kuda dan gajah F4. Ya, Iren mengorbankan gajahnya dan harus dimakan dengan menteri dengan tujuan menukar dengan 2 pion dan 2 benteng ini sudah cukup ya buat Iren. Walaupun kalau secara hitungan materi Iren kalah 1 perwira ya, teman-teman. Tapi secara posisi apa yang dilakukan Iren adalah sebuah langkah yang tepat. Kuda F6, benteng D8, kuda E4, benteng A8, Iren ancam pion A6, kuda C3, dan Iren jaga pion A3. Pilihan yang bagus, raja F7 dan Iren mengambil pion A6, kuda E5, Iren kuda D4, kuda C4, Iren benteng C6, gajah D6, blunder kembali dilakukan oleh Sabino Brunello. Nah, bisakah kalian tebak langkah terbaik buat putih? Karena setelah langkah ini, hitam menyerah, teman-teman. Langkah kunci dari partai ini. Tepat sekali, A4. Ya, apabila hitam memakan dengan kuda A4, maka putih akan menjalankan kuda B5. 2 perwira akan terancam dalam waktu yang sama. Ya, apabila memakan dengan pion, maka kudanya akan jatuh. Apabila didiemin, maka pion ini akan sekolah terus dan dia akan promosi, teman-teman. Nah, inilah yang terjadi dari babak pertama ya. Gibraltar Master. Iren mengalahkan kapten dari tim pria, teman-teman. Ya, kapten dari tim pria adalah Sabino Brunello. Nah, sedangkan kapten dari tim wanita adalah pecatur berpengalaman yaitu Pia Kramling, teman-teman. Ya, moga-moga Iren terus menampilkan permainan terbaiknya ya, supaya menunjukkan bahwa pecatur Indonesia juga layak tampil dalam turnamen top seperti ini. Supaya menunjukkan bahwa pecatur Indonesia juga punya kelas di pentas percaturan dunia. Dukung terus percaturan Indonesia, teman-teman. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Kalau kalian gak suka juga boleh dislike. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus Serial Chess. Saya pamit. Catur yes, Indonesia Jaya. Oh ya, turnamen ini akan diadakan dari tanggal 24 Januari sampai 3 Februari. Dan dapetin limited edition Serial Chess
tinggal klik link yang ada di kolom komentar. Terima kasih.